ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam pertanyaan kepada orang-orang kafir, Allah tanya kepada mereka, siapa kata Allah atau mana kata Allah tentara-tentara yang bisa menolong kalian kalau suatu saat Allah akan membinasakan kalian semuanya, atau sebaliknya kata Allah, siapa yang bisa memberikan rezeki kepadamu kalau suatu saat Allah akan menahan rezeki itu daripadamu. Kemudian Allah tanya, apa mayyamshi mukiban. Kemudian Allah mengatakan, mana kata Allah yang lebih baik, orang yang berjalan kata Allah dengan wajah tersebut, atau kata Allah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Allah memberikan gambar begini kata Allah, siapa saja orang yang ingkar dan kafir kepada Allah seakan-akan kata Allah berjalan dengan mukanya, dan orang yang beriman kata Allah yaitu kata Allah yang berjalan di atas jalan yang lurus. Rasulullah SAW pada saat membacakan kepada para sahabat, Allah mengatakan nanti pada hari kiamat siapa saja yang ingkar dan kafir kepada Allah, nanti pada hari kiamat akan berjalan dengan mukanya. Pada saat Rasulullah bacakan ayat ini, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa berjalan dengan mukanya? Rasulullah mengatakan, iya, Allah yang menjalankan orang dengan kaki, bisa kata Rasulullah menjalankan dengan mukanya. Jadi nanti pada hari kiamat disungkurkan oleh Allah, dia bukannya yang di bawah, kakinya yang di atas. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan, apa man yamshi mukibban ala wajhi, kata Allah, apakah orang-orang yang berjalan kata Allah dengan wajah, ada kata Allah apa itu yang lebih baik, amma yamshi, atau kata Allah orang yang berjalan dengan tegaknya kata Allah ala siratim mustaqim, kata Allah mereka berada di atas jalan yang lurus. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 23 dari suratul Mulk, kemudian Allah mengatakan, qul, kalau kalian sudah tahu yang demikian, katakan ya Muhammad, huwallazi ansya'akum. Kemudian Allah mengatakan, dia Allah yang menjadikan kalian semuanya, wa ja'ala lakum, dan dia Allah yang memberikan pendengaran kepadamu. Setelah jadikan sempurna, siapa yang bisa memberikan pendengaran? Cuma Allah tahu. Telinganya sudah ada pendengaran, Allah yang memberi.
lain. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ja'ala, dan dia Allah yang memberikan pendengar, bukan udhur. Telinganya sudah ada, belum dengar bayi. Lahir semua sudah lengkap, panca indera ada semuanya, tapi belum berfungsi. Telinganya ada, belum bisa. Matanya ada, belum bisa melihat. Semua sudah dilengkapi sama Allah. Makanya Allah tanya, siapa kata Allah yang menjadikan kalian semuanya? Makanya di dalam surat Ar-Rahman sampai pada pertanyaan-pertanyaan yang demikian, selalu Allah menutup dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Tiap kali Allah merangkai nikmatnya, kemudian Allah tanya, mana kata Allah di antara nikmat-nikmat Allah yang bisa kalian dustakan wahai manusia dan jin? Coba tunjukkan. Allah mengatakan ada yang bisa membuat seperti kamu, dijadikan sempurna seperti ini. Allah selain Allah. Makanya Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka, huwallazi ansya'akum, dia Allah yang telah menciptakan, menjadikan kalian. Kemudian apa kata Allah setelah jadikan? Wa ja'ala lakum, dan dia Allah yang memberikan pendengarannya. Subhanallah. Telinganya ada, kalau tulis apa yang kurang dari telinga? Telinganya ada lubang tapi tak dengar. Sampai pada saatnya apa? Baru juga bayi mulai bisa dengar. Siapa yang tahu? Kapan mulai mendengarnya? Tidak ada yang tahu. Walaupun ibu yang menyusui, kapan saat balik sudah mulai mendengar? Tak tahu. Sampai pada masa yang penting tiap hari anak nangis disusui, apa saja dilengkapi sama Allah. Sudah sampai pada masa mulai kelinting boleh bisa dengar. Kapan waktunya? Kapan kenopnya cetekannya itu dibuka sama Allah? Tidak ada yang tahu. Makanya Allah mengatakan, dia Allah yang berikan itu semua. Kemudian kalian kafir kepada Allah. Allah mengatakan wa ja'ala lakumus salat, dan dia Allah memberikan untuk apa kata Allah? Bukan dia, telinganya sudah. Apa yang paling besar? As-sama' kata Allah, pendengaran yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Dan dia Allah yang memberikan penglihatan, bukan mata loh. Al-ain, mata. Matanya sudah ada, belum bisa lihat. Jadi mendelik sampai pada masanya bayi mulai bisa melihat. Subhanallah. Allah mengingatkan dalam ayat ini, kamu diberikan oleh Allah anak teloan, lihatan yaitu kata Allah asalmu, kata Allah asalmu kata manis orang pegang jilid, sampai kata Allah jadikan orang sempurna. Setelah jadi hebat, sombong manusia lupa diri. Tak eling asali sopo. Apa kamu wahai manusia? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, sampai Allah manggil kepada kita semuanya, wahai semua manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu lupa kepada Allah? Padahal Allah itu dia Allah berikan segala sesuatu lengkap kata Allah, walaupun kita tak kerja dan tak pernah minta dilengkapi sama Allah. Ada anak yang pernah minta mata, apa ada orang tua yang minta panca indera dahulu dilengkapi sama Allah. Makanya kata Allah ansya'akum, setelah tumbuh dewasa. Jadi apa kata Allah? Bertahap, ada prosesnya. Matanya sudah ada, telinga semua dilengkapi sama Allah. Ada masa. Apa yang pertama? As-sama', Allah berikan pendengarannya. Bukan telinga, ada telinganya, tulung kerungu. Kapan cerekannya dibuka dah tahu. Sampai pada saatnya tek, balik boleh bisa dengar. Kemudian apa yang kedua? Dan dia Allah berikan bukan mata. Matanya sudah ada tapi belum bisa lihat. Sampai pada saatnya boleh dia bisa melihat. Subhanallah. Kemudian apa yang paling tinggi? Yang ketiga, wal afidah, kata Allah diberikan hati dan perasaan. Apa itu rasa? Orang tidak ada yang bisa mengerti. Apa itu afidah? Perasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Anak yang masih dalam keadaan buta tuli, tak tahu apa-apa. Dari mana dia tahu kalau ini ibunya? Cukup dari detak jantung saja bisa membedakan. Makanya kalau dia nyusu merapat betul. Kenapa? Yang pertama, tiap ibu memberikan susu, memberikan dua apa makan yang pertama, vitamin besar dari air susu. Tak ada gizi lebih dari itu. Jam berapa saja dalam keadaan steril. Kemudian apa? Makanan rohani, kasih sayang. Tahu anaknya ini begitu dipegang orang lain tahu, bukan ibunya nangis. Sampai lebih sempurna apa? Mulai bisa dengar. Sampai mulai bisa lihat. Apa yang ketiga? Dan dia Allah yang memberikan perasaan kepada kita semuanya. Yang tak bisa. Orang dari mana? Tak ngerti. Biar anaknya di luar negeri, ibunya di sini. Ono apa-apa kerasa ibu. Apa yo kok dak enak yo. Apa dak enak iku? Embu, perasaanku dak enak. Telepon anaknya apa kok nak? Tak apa-apa, Bu.
Sing kena ngomong loro. Makanya aku kerasa. Apa itu rasa? Siapa yang bisa memberikan sinyal yang demikian? Wal afidah diberikan oleh Allah perasaan. Sayang kita tidak mau pelajari yang demikian ini. Kita belajar ilmu gaib. Ada raja yang besar yang diberikan oleh Allah apa? Pada pendengaran. Ada raja yang diberikan pada dan ada raja yang diberikan kepada tidak. Yang kita butuh apa? Vitamin untuk mata. Tidak ada yang belajar apa vitamin untuk mata hati. Kita ribut sama mata butuh vitamin A, telinga butuh ini segala macam. Yang diberikan oleh Allah As-Samad. Ada telinga batin. Makanya Allah mengatakan orang-orang kafir apa kata Allah? Bukan matanya yang buta, bukan telinganya. Apa kata Allah? Walakin hati kata Allah. Mata hatinya itu kata Allah yang buta. Yaitu yang perlu diasah. Kita ribut makanan untuk mata. Makanya Allah tidak mengatakan ain. Allah yang memberikan matanya tidak. Dia Allah yang memberikan dari mulai penglihatan sampai nurul basir mata yang tajam. Setelah merasa keetok sampai apa bisa mendengar segala sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari atas mimbar mengirimkan pasukan ke negara lain. Tengah-tengah khutbah, tahu-tahu dari atasnya di kota Madinah ini pasukan ke negara lain. Tahu-tahu Umar mengatakan, ya sariyal jabab, wahai pasukan mundur semuanya ke gunung. Bingung sahabat yang ngono. Iki ceramah kok mundur iki apa? Yang pada saat itu panglima perangnya bernama Sariyah. Setelah selesai khutbah, kemudian orang-orang mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Mereka mengatakan, kamu tadi tengah-tengah ceramah kok nyuruh orang mundur. Kenapa? Kata Umar, dari atas saya tunjukkan oleh Allah pasukan yang saya kirim dalam keadaan terdesak. Tidak ada tembok-tembok itu absor. Makanya Allah tidak cerita mata. Kalau mata kita ini bisa katarak, mata tidak itu katarak. Katarak sing kafir, katarak. Rasulullah mengatakan, ala jamkan kata Rasulullah, innal quluba la tasdau kama hati kata Rasulullah bisa apa kata Rasulullah seperti besi bisa berkarat. Kalau pisau pedang di atas selesai. Rasulullah ditanya, ya apa cara menajamkan mata? Yang pertama kata Rasulullah, tilawah untuk menajamkan yang banyak kalian baca Al-Quran, dan yang kedua yang banyak berzikir, baru terang teman-teman. Ketok segala macam. Urutannya dari mulai pendengaran yang doir sampai pendengaran yang batin, kemudian apa? Dari mata yang doir sampai mata yang batin, kemudian sampai perasaan yang kuat, itu absor, afidah. Allah menutup dengan kalimat apa? Qalilan sedikit kata Allah kalian yang bersyukur. Sahabat hebat-hebat. Di dalam Sahih Bukhari kata Abdullah Mas'ud, kami para sahabat bisa mendengar tasbih daripada kurma. Kurma yang mau dimakan kerungu di kiri itu kayak kerungu. Bukan telinga ini kerungu, kuping kerungu apa? Kalau sudah telinga batin kuat, kata Abdul Mas'ud, kunna nasma'u tasbih at-ta'am, wa kami para sahabat bisa mendengar tasbih dari kurma yang mau dimakan kerungu bocah-bocah zikirnya pada saat mau dimakan. Semua zikir sama Allah. Apa saja yang ada di atas, apa kata Allah? Walakin la tafqahuna, cuma kamu ya apa bahasa tasbih mereka kamu tidak ngerti. Dari jarak jauh Nabi Sulaiman bisa mendengar suara semut. Loh, kalau telinga kita tidak bisa dengan apa? Dibantu dengan telinga untuk batin. Allah mengatakan, makanya Allah tidak mengatakan Allah memberikan kuping. Telinganya ada. As-sama pendengaran. Allah mengatakan orang kafir bukan telinganya yang tuli kerungu, bukan matanya yang buta. Lihat apa daya? Telinga bisa melihat kata Allah, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, tapi Allah mengatakan buta tuli mereka itu. Jangan sampai kita kena begitu. Kupingnya ono kok sampai udah kerungu. Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat, kamu tadi tengah-tengah khutbah kok nyurang mundur ke gunung, kenapa? Kata Umar, dari atas mimbar saya tunjukkan oleh Allah pasukan yang saya kirim dalam keadaan terdesak. Jadi mereka kepepet rupanya. Sampai Umar memerintahkan kepada panglima perangnya, ya sariyal wahai pasukan mundur semuanya ke gunung. Subhanallah, mundur. Berapa caranya antara kota Madinah dengan negara lain? Tidak ada cara. Dilipat sama Allah seret. Itu abqul afidah. Dari mulai pendengaran sampai penglihatan sampai mata keto. Kalau sudah kuat bisa bicara sama orang mati iso. Kita yang dipikirkan vitamin moto opo
vitamin A, wortel. Vitaminnya telinga apa, kemudian apa, ya apa jantungnya tidak ada orang. Ya apa cara berikan vitamin untuk mata hati kita, apa vitamin untuk pendengaran batin kita. Dalam semikir itu. Makanya orang Muslim sekarang tidak punya apa-apa. Padahal banyak yang diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum. Dirimu tak kata Allah. Untuk perhatikan yang betul. Kita ini mukjizat besar. Dari atas mimbar. Pasukan ke negara lain. Setelah mereka semuanya pulang, apa? Pada saat ditanya oleh sahabat, apa betul kalian dengan perintah Allah? Apa kata sahabat? Dalam keadaan kita terdesak, bingung semuanya. Kita mendengar perintah dari Umar Khattab supaya mundur. Berapa caranya antara kota Madinah dengan negara lain? Tak ada pengeras suara, no. Begitu mereka mundur ke gunung, pasang strategi yang kembali menang. Ali bin Abi Thalib waktu menerangkan nurul basirah mata hati Umar bin Khattab yang luar biasa. Setelah Rasulullah meninggal dunia, ganti Khalifah Abu Bakar, ganti Khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, ganti Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib yang cerita. Apa? Dia mengatakan pada suatu hari, saya tidur, mimpi. Ali bin Abi Thalib mimpi. Apa? Kata Sayyidina Ali, dalam mimpiku, saya mimpi sholat di belakang Rasulullah. Sholat subuh. Mimpi sholat di belakang Rasulullah. Setelah selesai sholat subuh, kata Sayyidina Ali, dalam mimpinya saya mau keluar. Begitu sampai di pintu, tahu-tahu ada seorang wanita memberikan kurma. Dia mengatakan kepada saya, ya Ali, berikan kurma ini kepada Rasulullah. Supaya dibagikan jamaah-jamaah yang sholat di masjid. Diterima sama saya mimpi ini. Diterima sama Sayyidina Ali, diberikan dalam mimpi yang diberikan kepada Rasulullah. Semua oleh Rasulullah, sahabat dikasih satu. Roto kabeh. Termasuk Sayyidina Ali dapat satu. Dimakan sama Sayyidina Ali. Kok enak kurma ini. Karena dia merasakan enak. Apa? Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, zidni ya Rasulullah, tambahunu. Belum ditambahi, adzan subuh. Dia merasa enak, minta tambah ya Rasulullah, tambahunu. Mimpi. Belum ditambahi kurung adzan. Wah. Dia takut mesti dipetar tambahin. Ibu turuni. Mimpi. Sekarang kenyataan. Adzan subuh berangkat ke masjid. Siapa yang jadi imam? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Setelah selesai sholat subuh, Umar yang jadi imam. Selesai, pulang. Begitu sampai persis apa yang dimimpikan kenyataan sekarang. Ada seorang wanita yang bawa kurma. Dia mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, berikan kurma ini kepada Umar bin Khattab. Biar dibagikan orang-orang di masjid. Saya mau imami. Diberi terima sama Ali bin Abi Thalib. Diberikan kepada Umar, ini kurmanya. Sama Umar bin Khattab diterima. Semua sahabat dikasih satu-satu. Termasuk Sayyidina Ali dikasih satu. Pangan. Enak kurma ini. Apa dia mengatakan? Setelah dia merasakan enak, kemudian dia mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, dia mengatakan, zidni tambahunu saya. Apa kata Umar? Lau zadaka, andaikan tadi malam Rasulullah nambahi, tak tambahi pun. Kaget saya tidak. Tuh, mau tak ditambahi karena adab. Lah saya kira apa alasan itu? Wah. Kuatnya mata hati para sahabat. Saya ini bunturat. Jadi nono hebat itu sakti rek. Sahabat dulu kabeh sakti. Kalau istilah bahasa sekarang, semua sahabat sakti. Semua mereka apa? Pendengaran mereka kuat sampai bisa mendengar apa kurma yang dikir perlu sahabat itu. Mata hati mereka. Umar bin Khattab bisa bicara sama orang mati itu. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu tuh Assalamualaikum dijawab. Lalu saya kiki yang kubur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk dulu. Jawab pasti kok ni. Kong lici. Apa kata Umar kepada saya? Lau zadaka, andaikan Rasulullah nambahi, tak tambahi kamu. Kaget saya tidak. Dia tanya sama Umar, apa kau mimpi seperti saya? Mimpi ini foto. Kok eru? Kok mereka begitu tak dikai?
Sayyidina Ali tanya, apa kau mimpi sama saya? Apa kata Umar? Apa Umar mengatakan kepada Sayyidina Ali? Dia mengatakan, hati-hati kamu dari saya. Kenapa? Orang yang beriman itu dengan melihat dengan nur yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketok sampai mimpimu perlu. Tak pakai nonton you, tak apa. Begitu cerita terus. Kuatkan mulut Allah. Makanya Allah mengatakan Allah yang beri sama pendengaran. Ada seorang pemuda meninggal dunia takut ibadat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dirayu-rayu oleh orang perempuan mau dijatuhkan, tak kena. Sampai dia meninggal dunia pemuda ini. Asar dia meninggal dunia, Isya Umar takziah ke rumah abahnya. Setelah sampai di rumah abahnya, dikasih tahu, tak ada ya, sudah dikuburkan pemuda itu. Jadi langsung mati dikubur. Umar minta tolong tunjukkan mana kuburannya. Sampai di sana, setelah sholat jenazah berdoa Umar. Setelah berdoa apa? Kemudian Umar manggil pemuda itu, dia mengatakan, ya Fatah, apa kata Umar, wahai pemuda? Allah berjanji dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih, siapa saja yang takut kepada Allah akan diberikan oleh Allah di surga. Orang-orang yang takut jangan sampai berbuat maksiat. Apa kata Allah? Allah akan berikan jannatan, kata Allah, di surga. Diceluk pemuda itu. Apa kata Umar? Wahai pemuda, Allah berjanji dalam surat Ar-Rahman, siapa saja yang takut kepada Allah diberi hijab sama pemuda itu. Saya sudah dapat dua surga itu ya Umar. Jangan dianggap mati. Bal ahya, Allah mengatakan, cuma Allah mengatakan kamu tak ngerti pola kehidupannya. Makanya Rasulullah ngerti, ngadusi pelan-pelan. Oh coklat, tak wis mati ditumplek wae dak apa. Mati ya cobaan kan tuh. On aturan nih, cara memedia sampai meletakkan diajarkan oleh kenapa dia bisa merasakan apa saja yang kamu rasakan, cuma tak ngomong ngono. Jadi kau nengok kanan apa kiri, lu ya kanan kubur, kiri. Minta lu kiri deh. Coba itu ngomong, cuma kamu tak dengar. Bicara, siapa orang yang dipikul? Apa kata Rasulullah? Kalau dia orang yang beriman, apa yang dia ucapkan di atas pundak kita? Dia akan mengatakan, segerakan saya. Coba kita dengar. Dia minta, ayo cepetan. Tapi kalau orang kafir yang kau pikul, apa dia mengatakan? Kemana kau baca cerita? Si mikul tak ngerti guyu-guyu. Coba kerungu, calon Melayu deh. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, saya kepingin kamu bisa andaikan kamu bisa apa yang saya, dan bisa melihat apa yang saya lihat. Ada orang ketawa, tak cukup masjid ini. Ya kerungu cerita kuburan tinggi siksa, embuk apa masjid ini. Sama Allah tidak mengatakan telinga, pendengaran. Apa? Dari mulai pendengar sampai kata Allah pendengar batin, dari mulai telinga mata zahir sampai mata batin bisa kelihatan segala macam. Wal afidah, yang paling tinggi apa? Perasaan. Rasa ini kuat. Orang yang beriman kepada Allah. Seorang datang kepada Utsman bin Affan. Begitu dia datang, tek, masuk ke rumahnya Utsman. Apa kata Utsman? Minta ampun sama Allah. Baca istighfar. Kenapa kamu tadi tengah jalan lihat ngelirik orang perempuan? Dari mana kamu tahu? Ikuti saya sik nempel motomu. Si kocok. Putih ini nih. Lu masih kan ngelirik sampai kero ya, tapi orang putih. Dari mana kamu tahu? Itu nempel di muka. Kuatnya mata hati para sahabat. Makanya Allah mengatakan, Allah berikan. Ya ini yang kita asal. Kita ribut vitamin 4 yang apa? Jasmani saya. Tak ada orang yang apa makan untuk asama, apa vitamin untuk al-basar, dan apa vitamin untuk afidah. Tidak ada orang mikirkan. Allah menutup dengan kalimat qalilal, sedikit kata Allah kalian yang bersyukur kepada Allah. Qul huwallazi dzara'akum. Kemudian Allah mengatakan, iya Allah yang menjadikan kamu, menumbuh kembangkan kamu di atas bumi. Wa ilaihi tusyarun, kata Allah, dan kepadanya kalian semua dikembalikan. Asalnya dari satu bapak ibu Nabi Adam sampai menjadi berjuta-juta manusia. Tapi ingat kata Allah, wa ilaihi tuhsyarun, kata Allah, dan kepadanya kalian semuanya bakal dikumpulkan. Wa yaqulun, pada saat itu orang-orang kafir mengatakan, kapan kapan hari yang diancamkan itu? In kuntum shadiqin, kalau kamu betul dalam pengakuan. Jadi kalau mereka dikasih tahu bakal terjadi kiamat, kapan kiamat? Di kiamat itu kepingin.
Allah mengatakan, "Qul, siapa ya Muhammad, innamal ilmu indallah." Yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah saja. Kenapa? Kalau dikasih tahu tak kuat. Allah menyebutkan, sengaja kata Allah dirasakan. Kenapa? Saqulat fis samawati, berat kata Allah bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah, kata Allah tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba. Kalau ada orang dikasih tahu, itu hak Allah. Rasulullah sebelum meninggal dunia, turun idza ja'a na'i. Apa kata Rasulullah? Saya sudah dikasih tahu sama Allah, ajal sudah dekat, siap. Kalau Allah apa? Saya siap. Siapa saja yang dikasih tahu tidak ada. Tapi kalau Allah beritahu, itu tak pernah masuk urun. Bisa saja. Kalau Allah, siapa saja orang yang dicintai sama Allah, kalau Allah beritahu, siapa bisa protes? Terserah. Itu haknya Allah. Fulan takkan dani ceru. Siapa mau protes? Tahu tidak, tapi kalau Allah beritahu boleh. Allah mengatakan, sengaja tidak diberitahukan. Kenapa? Berat. Kini nek dikandani umurmu kari seminggu. Pendino nang masih dirikan. Jadi bojone ndak mangan kon percuma ape mati. Tak masak no enak, bisa enak kabeh. Lu kari 5 dino, kari petang dino. Dan belum waktunya. Opo mari kon kok matine serempet pecak, waduh tambah ruwet ngelu. Kalau dikasih tahu dakwah. Seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia cerita, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya tadi malam mimpi dipatuk ayam. Ono mimpi cucu ayam. 1-2 kali cucuan, tek. Dim Umar. Mimpi dicucu ayam. Oh, no ayam mani cucu gini. Lu nek jagung ngetek ndak iya cucu. Saya pengen ini baru cucu ayam. Diam Umar. Orang tanya, apa artinya Amirul Mukminin? Umar diam aja. Kemudian karena ditanya, kata Umar, saya nanti meninggalnya akan dibunuh orang di luar Arab, orang Majusi. Abu Lu'lu'al Majusi. Sampai cara meninggalnya tunjukkan ini untuk mati ini. Tenang, kuat iman. Balik kini kane, konku mati nih, rempet. Tak metu-metu koma. Trauma. Durung opo-opo, trauma. Wong saiki titik-titik trauma, stres, BT opo wae istilah itu. Sahabat ada stres ono opo. Wong saiki titik-titik stres. Kalau dikasih tahu, makanya Allah mengatakan, orang-orang kafir tanya, kapan hari yang diancamkan? Allah mengatakan, katakan, innamal ilmu indallah. Yang tahu kapan bakal terjadi hari kiamat hanya Allah. Wa innama ana nadhir, dan saya cuma memberikan nadhir, memberikan peringatan dan memberikan penjelasan. Falamma ra'auhu, kemudian Allah mengatakan, nanti kata Allah, pada saat mereka melihat itu kiamat, baik kiamat perseorangan atau kiamat zulfatan si'at wujuhul ladina, pada saat sudah dekat kata Allah depan mata mereka, apa kata Allah, muram durja muka orang-orang kafir. Kalau sudah kelihatan malaikat maut, tidak usah yang besar, apa matinya tiap orang, kiamat bagi dia. Apa pada saat itu pucat mereka. Siapa? Dia melihat malaikat yang hitam-hitam, madal basar, jauh pandangan mata, kanan kiri tidak ero. Telah meninggal dunia dengan tenang. Jari ini mati yo kan coba kayak ngono. Ya kabeh wae nek mati tenang, lah nek sik mati sik rontak ya melayu. Rasulullah mengatakan, orang kafir pada saat akan meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Didatangi malaikat yang hitam-hitam, madal basar, kata Rasulullah SAW, dengan membaikkan kapan dan bau yang busuk luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, ka'antani rihijifatin wujidah, seperti bau pakai pang busuk. Apa yang kamu dapatkan dengan apa? Tikus. Kalah sama bangkainya orang kafir. Jauh lebih busuk dari bangkainya tikus. Di saat itu, mau apa dia? Kanan kiri tak weru. Makanya ada yang mati sampai di atas di kolongan, ada yang di atas lemari, tak karo pencolot-pencolot. Lihat kata Allah di saat itu baru. Apa kata Allah? Kalian lihat, ya apa keadaan ini yang mati bersama belum yang kiamat pesan. Allah mengatakan, falamma, nanti kata Allah pada mereka, kata Allah melihat apa? Melihat datangnya malaikat maut. Saya itu, apa saya itu?
Orang yang beriman akan melihat malaikat yang putih-putih. Maddal basar, sampai langit. Makanya Rasulullah mengatakan, itu roh kalau keluar, tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Makanya Rasulullah menyuruh tutupan. Ro'au, kalau perseorangan apa kata Allah pada saat mereka datangnya, siapa kata Allah malaikat akan. Di saat itu Allah mengatakan, fi'at wujuhul ladina, wajah orang-orang kafir kata Allah menjadi muram surga. Di saat itu siapa bisa diharapkan? Mana bodyguardmu, tekakno kabeh. Allah mengatakan, wa qila hadzal ladzi kuntum bi. Kemudian Allah mengatakan, ya ini kata Allah yang dulu kalian minta. Dhisik iku saiki teko. Ini baru pastinya persona, belum kiamat yang besar. Di saat mau meninggal dunia, datang malaikat dari ubun-ubunannya. Oh, bilang apa? Tidak bisa. Mau kemana dia? Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, malaikat akan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wata malaikat jiwa yang busuk dalam jasadnya, keluarlah kan untuk mendapatkan murka Allah. Nah, wani betul, dihajar sama malaikat, dipukuli, ya dribuna ujung mukanya, jantungnya dihajar sama malaikat. Kata Rasulullah, jebol rohnya seperti orang narik ikan. Orang kalau manggang sate kematangan, serat-serat dagingnya akan nempel. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita sakit gigi berapa cara? Ya opo melu ujung gigi. Orang cantengan berapa saat yang luka pada saat kita cantengan cekot-cekot bisa kuat. Cantengan satu kuku. Ini dari ujung kaki sampai ujung kepala. Makanya Allah mengatakan nanti semua ro'ahu bakal melihat. Orang yang beriman sama kata Allah, orang yang beriman akan melihat apa mereka lihat, malaikat yang putih-putih. Kemudian datang malaikat dari ubun-ubunannya akan mengatakan kepadanya, ayyatuhan nafsut thayyibah, kata malaikat baik, jiwa yang baik dalam jasad yang baik, keluarlah kamu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Senang dipegang oleh malaikat, dibungkuskan kafan yang luar biasa. Dinaikkan sampai di udara. Tiap kali sampai di udara ketemu malaikat, mereka tanya rohnya siapa, punya sebutkan fulan, memang namanya Harun. Tapi kalau orang kafir begitu kuat, pastinya luar biasa. Tiap malaikat temu tanya rohnya siapa, punya batin, sebutkan fulan, memang namanya busuk. Sampai pintu langit, minta dibuka pintu langit, tak dibuka, tak oleh. Langit tempat roh para orang soleh dan para malaikat, orang kafir tak oleh. Kemudian Rasulullah bacakan, siapa saja orang-orang kafir, kalau mereka meninggal dunia, apa kata Allah? La tufattah, kata Allah tidak akan dibukakan oleh Allah pintu langit. Wala yadkhulul jannah, sampai Allah mengatakan, dan mereka kata Allah tidak bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu, tidak andikan ada unta bisa masuk lubang jarum, orang kafir tetap tidak bisa masuk surga. Zina sama Allah. Nek ono unta bisa masuk lubang jarum, masa ada. Orang kafir tetap tidak bisa masuk surga. Jengkelnya Allah, marahnya Allah sama mereka. Allah mengatakan, biarkan sekarang mereka yang nantang-nantang, nanti ini matinya belum matinya semuanya, apalagi sudah kelihatan surga neraka. Allah mengatakan, fi'at wujuhul ladina kafir, pada saat itu apa kata Allah? Wajah orang-orang kafir kata Allah menjadi muram durja khusus. Allah mengatakan, waqila, kemudian dikatakan, hadzal ladzi kuntum, ya ini kata Allah yang dulu kalian minta-minta. Kemudian Allah menutup surat Al-Mulk dengan kalimat, qul, tanyakan kepada mereka, ara'aitum, kemudian Allah mengatakan, bagaimana kira-kira pendapatmu, in ahlakani Allah, kalau suatu saat Allah akan mematikan saya, dan siapa saja orang yang beriman bersama atau Allah memberikan rahmat. Kalau Allah membinasakan atau Allah berikan rahmat. Kemudian tutup dengan kalimat, faman yujirul kafirina min, siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir dari siksa yang sangat pedih. Kalau suatu saat Allah akan mematikan atau sebaliknya dikasih rahmat, sopo sing sonahan. Atau apa kata Allah, siapa yang bisa nolong kalau Allah akan membinasakan orang kafir? Qul, katakan siapa? Wa iya Allah yang bersifat Ar-Rahman, yaitu yang penuh kasih sayang, yang memberikan segala macam walaupun kita kafir, cari tobat Rahman. Sudah cukup kasih sayang Allah kepada kita. Makanya sampai ada surat Ar-Rahman, saking sayangnya Allah sama kita. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughrih, dia Allah akan menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai di gharghara, selama belum ngorok, taubat diterima sama Allah. Makanya Allah mengatakan, qul, jawaban yang bisa menyelamatkan luar rahman hanya Allah yang bersifat Ar-Rahman.
aman Nabi. Kemudian apa sikap kita? Allah mengajarkan kepada Rasulullah, dan siapa saja yang beriman katakan kami beriman kepada Allah, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kita berserah diri. Fasa ta'lamun, kemudian Allah mengatakan, dan nanti kalian bakal mengetahui man huwa fi, siapa kata Allah orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah menutup dengan kalimat qul, tanyakan lagi, ara'aitum, bagaimana pendapatmu, in asbaha ma'ukum, kalau suatu saat tahu-tahu airmu sudah ada hati, dijadikan air sumur, topo. Allah. Kali yang demikian besar. Begitu musim kering, gak Allah banyak mencobannya. Katanya ada hujan. Negara Arab jarang hujan. Zam-zam tidak terasa. Supaya tahu dari mana katanya itu sumber. Kalau Allah, makanya kata Allah, kalau suatu saat Allah menjadikan airnya laura, dijadikan air yang biasa kita tahu sudah habis kering. Allah mengatakan, "Famayya", siapa kata Allah yang bisa mendatangkan bima'in ma'in, kata Allah sumber air. Makanya ditutup dengan kalimat Allahu Rabbul, Dia Allah Tuhan kami, wa Rabbul, dan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Cuma Allah. Pada saat terjadi sungai Nil, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kota Mesir yang dipimpin oleh Amr bin As, waktu itu gubernurnya. Sungai Nil kering. Kebiasaan dulu zamannya sebelum Islam, biasanya mereka pakai tumbal. Apa tumbalnya? Wanita cantik. Nek elek tak gelem. Cukup eru. Kayak sing cukup sawah, cukup kuning ayam sing mangan. Jadi ini bukan baru, dari dulu jahiliyah kapan foto. Bingung sahabat. Ya apa memberikan ada sungai Nil kering? Kirim surat kepada Umar Khattab. Apa? Gubernurnya lapor mengatakan, ya Amirul wal Umar, di kota Mesir ada kebiasaan apa? Sekarang sungai Nil lagi start. Dan mereka dulu biasanya pakai tumbal. Ya apa kok? Cuma mengotot harum gampang. Ya apa jalan Quran? Lah kalau kita tantang ya apa? Orang sekarang kan cuma ngeluh bid'ah. Kayak orang ayo coba solusinya apa? Sahabat bingung. Apa siapa nih? Dilaporkan kepada Amirul Mukminin. Umar ambil secari kertas. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kirim surat dari hamba Allah Umar bin Khattab. Kemana alamatnya? Ila Nahri Nil, kepada sungai Nil. Nanti mari. Coba lah pindu kirim surat. Mandek koko. Tidak. Pun kafir. Pun mangan harum kok ngono aku mandek. Tak nurut. Kumpul kabeh kiai ulama istighosa, cek lumpur lapin depan gak mandek. Nek Umar kirim surat mandek langsung. Andai kan mandek. Saiki dawane sing kok ngono melempem kabeh, kerupuk kena banyu, tak usah sing ngomong bodoh. Umar Khattab istimewa memang. Sampai Rasulullah mengatakan Islam nangis karena matinya Umar. Bukan umatnya. Apa? Rasulullah pernah mengatakan kepada Umar, al-Islamu sayabki. Nanti kata Rasulullah, Islam menangis karena matinya Umar. Setelah Umar meninggal dunia, yang ada yang model-model gini. Satu model kayak kerupuk kena banyu, digoreng manis terus aneh. Kerupuk kena banyu, lempem-pem. Umar bin Khattab dilapor tak kau tak oleh orang bid'ah, dosa syirik, ngomong tak usah gampang. Apa tindakan nyata? Seakan dimarahi, kirim surat. Sekarang tujuh. Apa kehebatan, buktikan apa? Iya Allah, kalau kamu beriman minta sama Allah. Kirim surat Umar. Apa suratnya? Dari hamba Allah, tunjukkan kamu hamba. Siapa saja yang merasa hamba, jalur sama Tuhan, dituruti sama Allah. Untuk sombong. Dari hamba Allah siapa? Umar bin Khattab. Mana alamatnya? Ila Nahri Nil, kepada sungai. Apa isi suratnya? Umar mengatakan, ya Nil. Kalau kamu merasa dari dirimu tidak usah ngalir, tak butuh banyu. Tapi kalau mengalirnya dengan izin Allah cepat mengalir. Dan datang stempel cek Umar bin Khattab. Stempelnya pakai cincin Rasulullah Muhammad Rasulullah, tak mari. Itu stempel hilang pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu biasa dipakai biasanya kalau Rasulullah itu sampai pada masa Abu Bakar, Umar masih dipakai. Surat kata Umar iki surate uncal nonang banyu biar dibaca sama sungai.
Sing baca sapa? Menengok, kon bisu. Siapa yang baca? Daripada sungai-sungai. Itu gubernur terima surat itu dari Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Ya Allah, sungai tak ngomong. Apa isi suratnya? Kalau kamu mengalir merasa itu dari dirimu, tak foto banyu. Tapi kalau mengalirnya dengan izin Allah, begitu sungai suatu dilemparkan, meluap sungai Nil. Hilang kebiasaan tumbal-tumbal. Makanya Allah mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan? Allahu Rabbuna, Dia Allah sebagai Tuhan kami, walaupun dan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Allah marhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.